Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Oke, bagaimana kabarnya Nana? Alhamdulillah. Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada ya. Oke, saya cek kehadiran dulu. Ainur Zaki, Andika Indra, Arkan Setia Budi, Aufa Nabil Galib, Bagas Febiansa, David Ilmawan, Dwi Rahmat, Farhad Bismar, Gilang Kausar, M. Rido Aditya, M. Enggar Setiawan, Marcelino Franklin, Muhammad Habib, Muhammad Faisal Abdillah, Muhammad Nasir Safarudin, Raffi Muriski, Rahadian Bayu, izin, Rio Alia, sakit, Yoga Bagus, izin. Oke, baik. Oke, untuk pendahuluan pada materi kali ini, materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? K3LH ya, K3LH. Kemudian apa hubungannya dengan materi sekarang? Jadi K3LH itu nanti membuat kita bisa aman dalam merakit sebuah PC seperti itu. Jadi nanti kita bisa mencegah kesetrum atau sengatan arus pendek pada saat merakit PC seperti itu. Kemudian jadi gini anak-anak, kalau kita belajar komputer, kalian beruntung sekali masuk ke dalam jurusan TKJ. Karena sekarang apa sih yang tidak menggunakan komputer? Ya, semuanya sudah serba menggunakan komputer, mulai dari pedagang, kemudian arsitek dan lain-lain sebagainya sekarang sudah jarang menggunakan manual ya. Semua serba menggunakan komputer. Jadi kalau kalian masuk jurusan TKJ, kalian sangat beruntung sekali. Ya. Jadi kalian bisa kerja apapun bisa kalau kalian menguasai komputer. Mau jadi admin, mau jadi gudang sekarang juga pakai komputer sistemnya, gitu ya. Itu untuk komputer. Tadi komputer itu keren gitu. Oke. Kemudian, komputer dalam kehidupan sehari-hari. Jadi komputer ini kalian sudah tahu juga. Sekarang kemana pun kita selalu ada komputer. Di jalan, di tol, ya itu juga ada komputer. Jangankan di tol, kan parkir saja itu sudah pakai komputer, ya pakai scan. Ya, kalau kalian ke rumah sakit RSUD atau ke puskesmas sekarang sudah pakai komputer sudah semuanya. Sekarang sudah serba artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Itu semua sudah serba komputer. Kalian beruntung sekali bisa masuk di jurusan komputer, gak salah. Okay. Bahkan teman Pak Aji dulu, teman Pak Aji itu satu angkatan dengan Pak Aji. Ranking ketika sekolah anaknya itu ranking 1, ranking 2, ranking 1, ranking 2 gitu ya. Ranking satunya Pak Aji. Itu ambil jurusan komputer, tapi sekarang kerja di Ahas. Ambil jurusan komputer, tapi sekarang kerja di Ahas.
Loh, kok bisa Pak? Kan nggak masuk jurusan sepeda motor gitu ya. Tapi dia itu komputer. Iya. Karena sekarang kalian sudah tahu kalau sepeda sekarang juga semuanya serba komputer untuk pengecekan, untuk setelan dan untuk servis pun juga menggunakan komputer. Ya, nanti kapan-kapan kita belajar bagaimana kita memperbaiki sepeda motor dengan komputer. Kita akan ke bengkel sana nanti. Alatnya seperti apa sih Pak? Ya, jadi kita bisa mengatur injeksinya. Itu ada alatnya. Juga komputer juga, termasuk komputer. Kita ngatur irit tidaknya itu menggunakan komputer. Ya, yang injeksi sekarang. Apalagi kalau sekarang baru-baru ini kita muncul namanya sepeda motor listrik. Itu komputer memang itu nanti ya, speedometernya aja pakai tablet seperti itu. Jadi kita bisa mengecek semua rusaknya apa dan sebagainya. Apa hanya sepeda motor? Enggak, mobil juga menggunakan serba komputer ya, apalagi mobil listrik yang sekarang semuanya serba ya, speedonya juga sudah nggak pakai speedo analog lagi ya, semua digital gitu. Jadi pakai tablet gitu, apalagi Tesla kan gitu, itu sudah menggunakan kecerdasan buatan juga ya. Jadi sudah ada sensornya, sudah bisa autopilot dan lain sebagainya. Nah, itu gambaran di masa depan itu seperti itu. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kalian nanti diharapkan bisa menjelaskan macam-macam komponen perakit PC, kemudian mempresentasikannya di teman-teman kalian, ya, sesuai kompetensi dasar yang ditentukan pemerintah, yaitu menerapkan perakitan komputer. Itu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Kemudian penilaian, apa aja yang Pak Haji nilai di sini? Nanti ada penilaian sikap, ya, bagaimana kalian disiplin kalian, tanggung jawab kalian mengerjakan LKPD-nya dan juga mengikuti pembelajaran. Nanti Pak Haji nilai, kemudian ada penilaian pengetahuan. Di sini hasil dari pengerjaan LKPD kalian, ya. Kemudian ada penilaian keterampilan, yaitu ketika kalian presentasi nanti juga akan ada muncul nilainya. Gitu. Oke, kita sekarang pretest dulu untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Dipersiapkan HP-nya. Oke, silakan di-scan terlebih dahulu. Yuk, kegiatan, silakan dibagi kelompok. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan mengambil LKPD-nya. Untuk cakupan materi kali ini kita akan mempelajari tentang komponen perakitan PC, hardware-nya apa saja, kemudian mempresentasikan komponen perakitan komputernya. Oke, ini nanti akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, ini untuk e-modul dan juga videonya, silakan difoto dulu atau di-scan dulu. Ini untuk e-modulnya, untuk bahan bacaan, untuk literasinya ya. Oke, sudah? Kita lanjut ya. Oke. Materi komputer ya, adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang asli terhubung sehingga akan membentuk suatu sistem kerja. Oke, itu pengertian dari komputer. Sekarang smartphone kalian termasuk komputer enggak? Masuk ya? Oke, karena termasuk juga elektronik. Oke, seperti itu.
Oke. Kemudian yang saling terhubung sehingga membentuk suatu sistem kerja. Iya, kalau komputer tidak ada prosesornya itu tidak bisa jalan, apalagi kalau nggak ada RAM-nya. Ibaratnya manusia itu kan prosesor itu otaknya, kemudian RAM itu malah jantung. RAM itu tenaganya, RAM itu tenaganya. Kemudian hard disk itu penyimpanan otaknya, memorinya. Ya, jadi untuk menyimpan data itu di hard disk. Loh Pak, RAM itu apakah menyimpan data juga? Iya, tapi sementara. Seperti kalau kalian ngopi itu kan, ketika kontrol C itu nyimpennya di RAM. Ya. Kalau komputernya mati, hilang datanya. Atau makanya disebut dengan penyimpanan sementara. Oke. Lanjut pengantar materi perangkat keras. Ini hanya wajib memperdalam ya. Kalian SMP sudah mendapat ini ya, perangkat keras ya. Input, output, kemudian Excel, PowerPoint, Word itu yang di balas. Ya. Ada prosesor. Tadi prosesor adalah otaknya, RAM adalah tenaganya, hard disk adalah untuk menyimpan datanya, motherboard adalah papan utama. Seperti itu. Untuk mengajarkan atau menaruh prosesor, RAM juga VGA dan sebagainya. Oke. Kemudian perangkat lunak, software, sistem operasi dan juga berbagai aplikasi yang dimasukkan ke dalam hardware. Ya. Hardware tanpa software jadi tidak bisa jalan. Ya, betul. Kalau kalau ada softwarenya nggak ada hardware, apakah bisa? Tidak ya. Kita aksesnya lewat apa? Oke, seperti itu. Kemudian pengguna komputer atau firmware. Ya, komputer tidak akan bisa menyala sendiri tanpa adanya bantuan manusia. Ya, siapa yang menciptakan komputer dan seperti itu? Ya, walaupun sekarang ada namanya AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, di mana komputer itu bisa berpikir sendiri. Ya, kemarin itu juga sempat heboh membuat suatu AI, di mana AI itu saling ngomong dengan bahasanya sendiri. Kemudian proyek itu dihancurkan. Ya, sudah lihat berita itu? Belum ya. Oke, jadi Pak cerita kalau kemarin itu ada ilmuwan menciptakan sebuah AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, di mana kecerdasan itu ada di internet. Dua AI ini melakukan percakapan di mana bahasanya itu tidak dimengerti oleh manusia. Nah ini kan bahaya. Ya, pernah melihat film yang robot menguasai dunia? Nah, seperti itu. Kita mendapatkan. Dan sekarang memang sudah dikembangkan robot untuk perang. Robot untuk perang yang sudah dikembangkan oleh pihak Jepang, Cina, dan Amerika. Jadi sekarang yang perang itu bukan manusianya, tapi robotnya atau otaknya sekarang. Ya. Kalau sekarang banyak model perang. Kalau dulu kan kalau perang ya air satu-satu ya. Itu perang zaman dulu. Kalau sekarang ada yang namanya perang teknologi, perang ideologi, kemudian perang penjajahan IQ gitu. Di perang pikiran. Ada hacker juga kan antar negara perang cyber namanya. Sekarang itu beda dengan dulu. Kalau dulu ya selatan, kalau perang ya mati hidup kan seperti itu. Kalau sekarang enggak, mentalnya yang dijajah, mentalnya yang diserang. Itu perkembangan teknologi. Jadi perang juga mengikuti teknologi. Kalau memang sekarang itu perang, dunia bisa hancur betul. Karena bom atom yang dulu kalian sudah pelajari di ilmu sejarah, ya, yang menghancurkan kota Hiroshima di Jepang. Ya, itu satu kota hancur. Nah sekarang itu sudah dikembangkan
Yang namanya nuklir, di mana kekuatannya itu 100 kali lipat dari bom atom. Berarti kan kalau satu bom atom itu bisa meledakkan satu kota, kalau nuklir berarti 100 kali lipatnya bisa 100 kota. Total. Ya. Jadi kalau di sini mau Mojokerto, Jombang, Kediri, hilang semuanya. Terus Jawa Timur. Iya, satu Jawa Timur hilang. Seperti itu. Sampai sebuah teknologi itu bisa meramal. Hebatnya, teknologi bisa meramal. Kalau kalian nanti silakan bisa mencoba browsing di Google, AI, Artificial Intelligence online di nanti silakan tanya sesuatu. Ya. Ada juga nanti AI yang diciptakan itu kalian memikirkan apa, tinggal jawab pertanyaan, nanti akan muncul. Dia tahu. Jangankan seperti itu. Kalian setiap harinya ngomong sama teman kalian, ya, sama bawa HP. Contoh kalian tes. Nanti di Facebook kalian atau di TikTok kalian, sosial media akan muncul iklan Tesla. Pernah mengalami? Pernah ya? Kalian bicara Oppo, kemudian atau kalian memikirkan Oppo, terus akhirnya iklan muncul di HP kalian. Nah, itu termasuk salah satu AI, kecanggihan dari komputer ini. Oke, itu 3 elemen utama dari komputer yang saling berkaitan satu sama lainnya. Oke, dan ini adalah perangkat-perangkat dari komputer. Masih asingkah kalian dengan benda-benda ini? Tidak ya. Oke, di sini ada casing, casingnya, kemudian casing itu apa? Pelindung, terus menaruh hardware. Oke, kalau pohon sampai untuk namanya power supply, asupan listrik ke dalam perangkat komputer. Kemudian ada motherboard atau mainboard adalah papan induk, namanya motherboard ya, papan ibu. Nah, itu cara mengartikannya lebih simpelnya. Jadi ada dia papan induk untuk menempatkan prosesor, RAM dan video card atau VGA card. Tuh, kemudian ada prosesor yang nanti otaknya tadi, ya. Kemudian ini RAM. Perkembangan RAM itu mulai SD RAM. Kalian sudah pernah dengar mestinya ya. Ada SD RAM, kemudian DD RAM, kemudian DDR1, DDR2, DDR3 sampai DDR sekarang. Tahu sampai DDR berapa? DDR berapa sekarang? DDR berapa? 5. DDR5. Ya, betul. Apakah tahu kalian sudah DDR5? Belum ya? Kita sekarang belajar itu belajar perangkat kita yang sekarang masih digunakan itu untuk masyarakat. Nggak usah jauh-jauh bang. Itu masih DDR3, DDR4 mentok. Ya, entah faktor itu faktor ekonomi, nggak tahu ya, atau faktor harganya mahal karena kita masih ada kelangkaan chip. Ya, kelangkaan chip itu yang membuat segalanya berubah. Jadi dulu itu beli Core prosesor Core i3 itu paling harganya 4 juta sudah dapat perlindungan laptop. Ya. Tapi sekarang Core i3 jangankan 4 juta, 5 juta yang belum berproduksi dapat. Ya, kecuali laptopnya Paji yang Redmi buatan Cina ya. Gitu. Oke, kemudian ada RAM, video card. Kalau kalian gaming pasti tahu nih VGA card ini. Ya, untuk apa? Untuk apa? Untuk proses rendering video atau gambar pada monitor. Ya, itu VGA kan. Makanya nanti semakin bagus VGA-nya, semakin bagus gambar yang dikeluarkan pada monitor. Pak, apakah VGA-nya saja yang bagus, kemudian monitornya enggak? Dua-duanya harus bagus.
Jadi monitornya juga harus bagus, VGA-nya juga harus bagus. Nanti enak dan nyaman. Sekarang kan lagi musimnya simulator itu ya, di mobil-mobilan, kemudian streaming gitu ya. Itu salah satu cari uang, tapi tetap tidak meninggalkan hobi. Maka kalau kalian punya hobi, silahkan di online kan, ya, di online streaming seperti itu. Saya mengerti ada yang nyalur 1M. Tahu beritanya ya, di salah satu ya. Saya mengerti gitu, 1M hidup di Jombang, punya uang 1M hidup di Jombang itu bisa untuk 5 keturunan lah, 5 keturunan 1M. Oke, bisa foya-foya ya. Kan prinsipnya kan hidup foya-foya, mati masuk surga. Kamu belajar lagi. Ya, oke. Kemudian ini optical drive. Ini optical drive ini untuk DVD. Ya, sekarang sudah ditinggalkan. Sekarang sudah menggunakan flash disk dan sebagainya. Hadis sudah berkembang. Mulai dari IDE, model jarum, kemudian SATA, ya, hadis seperti ini. Kemudian berkembang lagi ke SSD, ya. Yang sekarang sedang berkembang sekarang SSD belum nyoba, ya. Sudah berkembang lagi ke M2 dan lain sebagainya. Kecepatannya beda sekali. Dulu Pak Haji itu menghidupkan Windows 10. Misal ya, laptop menghidupkan Windows 10 itu bisa sampai 2 menit, 3 menit. Sekarang 0,9 detik sudah nyala laptopnya. Nah itu perkembangan sangat pesat sekali. Itu untuk hardware. Oke, cermati video berikut, silakan dianalisis. Ini nanti bahannya apa saja, ya. Ini sesuai di LKPD kalian. Nanti silakan dianalisis. Ini bahannya apa saja. Kemudian itu, ya, dianalisis ya. Silakan disimak video berikut. Oke, kalian sudah melihat videonya. Tadi ada kabel-kabelnya, ya. Kemudian kipas prosesor itu apa namanya? Silakan diidentifikasi dan silakan dikerjakan untuk LKPD. Dari berdasarkan video yang kalian amati tadi ada yang namanya kabel, ya, kabel SATA, kabel apa. Nah, itu silakan dicatat apa saja yang diperlukan untuk merakit sebuah PC. Silakan dikerjakan.
maju ke depan ya. Satu kelompok. Kemarin kita sudah dari kelompok satu dulu sudah, dari kelompok terakhir dulu sudah. Sekarang berarti dari kanan. Siapa dulu? Kelompok dua dulu. Jadi dua, tiga, satu, empat. Dua, tiga, satu, empat urutannya. Oke, silakan maju ke depan presentasi satu-satu ya. Silakan. Kelompok dua. Presentasinya di pojok sana ya. Masuk sini, pojok nyamping sini. Nah, oke, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang apa saja yang dibutuhkan saat merakit sebuah PC atau komputer. Sangat menarik sekali pembahasan kali ini ya. Sampai bingung-bingung ya. Sampai bingung-bingung. Oke, silakan dikumpulkan untuk LKPD-nya. Kalau ada yang perlu diperbaiki, silakan diperbaiki terlebih dahulu. Oke, sudah semua untuk LKPD-nya? Oke. Terima kasih. Oke, kita lanjut kesimpulan. Jadi apa kita pelajari hari ini ya. Jadi memang komponen-komponen dalam komputer itu atau dalam PC itu saling terkait satu dengan yang lain. Apabila dikurangi salah satu, maka kerjanya tidak akan maksimal. Bahkan yang sering terjadi adalah maka komputer itu tidak akan tampil di monitor walaupun posisinya hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, akan terjadi konsleting. Itu yang bahaya. Ya. Bisa merusak komponen lainnya. Contoh, prosesornya konslet, maka
motherboardnya, RAM-nya, harddisknya akan ikut konslet seperti itu. Maka bahaya sekali dan memang saling terhubung satu sama lain. Tapi kalau harddisknya konslet, apakah mempengaruhi lainnya Pak? Tidak. Gitu ya. Kalau makanya yang di papan utama atau motherboardnya itu konslet, maka semuanya biasanya ikut rusak, ikut konslet. Itu ya kesimpulan untuk komponen-komponen yang memang harus ada pada PC seperti itu. Lanjut. Oke, setelah melakukan pembelajaran, kita persiapan untuk post test. Kita lihat seberapa paham kalian tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, yuk kita refleksi. Apa yang sudah kita pelajari hari ini dan apa yang belum kalian pahami? Mulai dari kelompok 4. Apa yang sudah dipelajari hari ini? Kelompok 4. Menerapkan tentang perakitan komputer. Kemudian apa yang belum dipahami? Tentang? Tidak ada? Berarti paham ya. Oke, kelompok 3. Apa yang sudah dipelajari hari ini? Komponen-komponen dalam perakitan komputer. Kelompok 2. Mungkin salah jawabannya yang dipelajari hari ini itu seperti komponen-komponennya dan untuk yang belum kami pahami itu kita gitu Pak, pasca pendingin. Oh gitu. Terbuatnya itu dari bahan-bahannya khusus itu seperti apa aja? Oh gitu. Jadi lebih ke ilmiah ya, ilmiah maksud bahannya apa gitu. Oke. Baik, yang belum dipahami itu unsur-unsurnya apa aja. Intinya kalau pasca prosesor dia akan berfungsi untuk menyalurkan biar lebih maksimal dalam penyaluran dingin. Jadi dia terbuat dari hampir apakah sama dengan odol Pak? Hampir mirip bahannya secara ilmiah. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, bagus. Kelompok 1. Komponen dan alat untuk praktek komputer. Oke, baik. Berarti yang kita pelajari hari ini adalah mengenai apa itu komputer, bahannya apa, alatnya apa. Kemudian yang belum kalian pahami mungkin dari troubleshoot ya. Jika alat ini rusak, apa yang terjadi? Jika ini tidak terpasang, apa yang terjadi? Seperti itu ya. Oke, ya memang itu perlu literasi lagi ya, mungkin membaca lagi tentang troubleshoot yang terjadi kalau salah satu komponen rusak atau tidak terpasang. Oke, kegiatan tindak lanjut. Iya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan praktek perakitan. Ya, satu kelompok memegang satu PC. Ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, satu kelompok wajib membawa obeng, satu anak satu. Nah, obengnya min plus yang bisa dibolak-balik ya. Jangan bawa obeng yang cuma satu ujung saja yang bisa dibolak-balik ya. Oke. Itu kemudian tugas lanjutan nanti kalian silahkan mencari literasi berkaitan dengan perakitan komputer. Ya, perakitan komputer nanti apa saja yang dibutuhkan, kemudian mungkin troubleshoot iteratif, bisa mencari bahan bacaannya seperti itu. Dan untuk pengayaan, untuk menambah pemahaman tentang pembelajaran hari ini,
ini bisa di-scan lagi untuk bacaan di rumah, bahan literasi kalian. Seperti itu. Kita lanjut ya. Oke, terima kasih. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajarannya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.